Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan adik Javier untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran yang ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan yang kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya, pada pagi hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir adik-adik? Siapa-siapa yang tidak hadir, yang belum hadir di kelas? Kalau Asraf kan izin barusan ya. Yang lain kelompok yang di sini kelompok 1 siapa? Lengkap? Kelompok 2 lengkap? Yakub sama, kalau Yakub sakit ya? Arthur dispen. Hanya itu saja? Apalagi nak? Ashabil sakit. Masih ada? Alfareza. Alpa. Lanjut ada? Ya, insya Allah ini yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Baik adik-adik, mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu feeling cek dulu kira-kira dari 2 emot yang ada tampilan di gambar, yang mana yang menunjukkan perasaan dari adik-adik semua. Kelompok 1 kira-kira emot yang senyum atau yang murung? Senyum semuanya. Kelompok 2? Kayaknya kelompok 2 kebanyakan ini ya? 6 orang ya? Pas ya, hadir semua ya? Kelompok 3 bagaimana? Atau ada yang murung? Jangan berbohong pada hati nurani. Kelompok 3? Ya? Oh, yang dicermin. Berarti datar ya? Sesuai apa yang terlihat. Kalau kelompok 5? Kelompok 6? Berarti tepuk tangan, pagi ini tidak ada yang patah hati. Ya. Baik adik-adik, hari ini Ibu mau mengingatkan kesepakatan kelas yang telah kita bangun komitmennya dari awal. Pembelajaran ini, Ibu mau minta 1 orang. Boleh siapa yang siap? 1 orang? Ya, si Chester saja boleh berdiri. Saya mau minta yang lain akan memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh si Chester di depan. Saya mau minta Chester untuk mendorong pintu. Iya, perhatikan cara dia mendorong pintu. Oke, tarik lagi pintunya. Iya. Oke, coba tepuk tangan buat Chester. Nah, menurut Chester, untuk membuka pintu itu, tangannya itu lebih enak diletakkan di bagian tengah daun pintu atau paling ujung daun pintu? Di tengah. Di tengah? Ya, kalau di tengah seperti apa? Gerakannya akan lebih mudah, lebih cepat, atau lebih lambat daripada di ujung? Lebih mudah aja. Lebih mudah. Oke, kita mau lagi 1 orang. Silakan dulu, Chester. Saya mau 1 orang, coba yang perempuan. Ya, coba laptopnya ditutup. Pegangnya dari arah mana? Ujung atau ada tengah? Kenapa pegangnya di ujung daripada di tengah? Kenapa? Karena lebih mudah dari ujungnya.
Karena Lebih mudah dari ujung. karena lebih mudah dari Ujung. ujung daripada yang di Tengah. tengah. Oke, bagus. Saya juga punya tampilan video di sini. Adik-adik bisa lihat gimana orang yang akan membuka baut dengan menggunakan It tightens bolts to a specific torque. menggunakan pengunci yang panjang. Twisting force. Inside, there's a spring-loaded mechanism. As you apply force, the spring compresses. When the set torque is reached, the mechanism clicks. That click tells you to stop, so you don't over-tighten. This prevents damage and ensures safety. How does a torque wrench work? It tightens bolts to a specific torque. Kira-kira apa tujuannya orang ini menggunakan pembuka kunci yang panjang daripada yang pendek? Tuliskan jawabannya di sticky note ini. Karena mungkin masih ada yang malu-malu menjawab, memberikan jawaban. Silakan, kenapa orang ini memilih kunci yang panjang untuk membuka? Ini, silakan. Setiap orang satu ya. Ya. Dibagi setiap orang satu. Saya kasih waktu 2 menit untuk mencatat jawabannya di sini. Ya, silakan. Sudah bisa, ayah? Sudah di momen. Silakan ditempel, itu ditempel di sana. Ayah. Ayah, silakan ditempel. Iya. Oke, waktunya selesai menulis, silakan ditempel. Biar lebih mudah. Biar lebih mudah memutar. Oke, yang sudah selesai tempel, silakan kembali ke tempat duduk. Iya. Nah, di sini ada orang yang paling terakhir menempel. Tinggal di tempat ya. Oke. Nah, saya akan meminta satu perwakilan jawaban dari Najwa. Iya, silakan Najwa dibacakan apa alasan yang kau tulis di situ. Karena kunci panjang lebih gampang daripada kunci yang kecil. Oke, kita berikan aplaus buat Najwa. Silakan juga kembali. Nah, nanti konsep itu apakah sesuai atau tidak, itu kita akan lewati dulu proses pembelajaran ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar materi dinamika rotasi. Kalau sebelumnya kita belajar dinamika untuk gerak lurus, hari ini pertemuan pertama untuk materi dinamika rotasi untuk materi momen gaya. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menganalisis hubungan gerak dengan penyebab gerak rotasi. Dan untuk hari ini, kita akan fokus pada pemahaman konsep tentang momen gaya atau biasa dibilang torsi. Langkah-langkah pembelajaran, adik-adik sekarang sudah duduk dalam kelompok. Kita akan melakukan eksperimen menggunakan laboratorium virtual atau kita akan menggunakan aplikasi dalam melakukan percobaan ini. Nanti akan ada aktivitas kerjasamanya, diskusinya, dan akan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Kita akan melakukan penilaian sikap, mengambil dimensi profil kritis dan kreatif. Jadi akan dinilai dari adik-adik dalam proses pembelajaran hari ini untuk pemahaman dan keterampilan. Nah, silakan kalau sudah duduk berkelompok, tiap kelompok itu bisa scan QR untuk mendapatkan LKPD digital sambil saya juga akan membagikan LKPD yang telah dicetak. Kelompok yang telah mendapatkan LKPD, silakan bisa dibaca dulu panduan pembelajaran yang ada. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Oke, silakan. Dibaca dulu perintah yang ada pada LKPD-nya.
Sebagai bahan rujukan juga, saya di sini menyediakan bahan ajar digital, ada flipbook yang bisa di-scan, dan untuk aplikasi PET itu sendiri adalah yang akan kita gunakan dalam melakukan percobaan nanti. Silakan di-scan kalian atau di Chrome, silakan bisa diketik PET ya, atau itu ada scan QR-nya, bisa langsung linknya dimasukkan pada Chrome. Ya, silakan. Ini sudah terhubung WiFi ya. Hubungkan dulu. Iya, bisa juga langsung scan. Tab-nya, iPad-nya bisa scan itu. Nah, itu untuk LKPD. Kalau untuk yang PET-nya bisa yang sana. Ya, yang hijau. Yang hijau untuk aplikasi PET-nya untuk percobaan. Boleh langsung pakai scan yang di situ. Nah, untuk kelompok ini boleh. Ketik di situ PET. Nanti dicari yang keseimbangan atau balance. Alhamdulillah satu kelompok sudah dapat, kelompok ini sudah. Yang lain bisa dipelajari data apa yang akan diambil pada LKPD. Atau ada kelompok yang bisa share linknya ke grup. Itu sudah dapat? Pertama, kita akan menggunakan massa beban 5 kg. Diberikan pada bagian kiri atau kanan? Sudah dapat. Oke, dapat. Sini sudah dapat. Iya. Ini beban 5 kg untuk percobaan pertama. Iya. Yang HP ini coba dilihat di bagian mana? Yang lain bisa akses lewat HP? Bisa. Lewat HP, silakan. Untuk mengaktifkan ini, kita tekan on ini. Nah, kalau posisinya masih dalam kondisi belum setimbang, maka digeser, dicari. Itulah kalian untuk mencoba digeser, dicari, tapi ini off-kan dulu, ya. Dicari posisinya, biar dia akan dapat posisi keseimbangan. Ya. Jadi akan digeser-geser. Silakan. Yang lain bisa menggunakan handphonenya untuk mencoba. Nanti kalau sudah dapat, boleh tunjukkan ke teman. Digeser-geser. Dapat. Nah, ini untuk jarak, silakan ditulis di situ di percobaannya. 1. Jadi sampai 1 mengukur. Nah. Jarak ini dibandingkan jaraknya 1. Iya. 1 itu. Untuk 5 kilo jaraknya 1 meter, untuk 10 baru diambil beban yang sebelah, 10 dia harusnya ditaruh di jarak berapa biar dia seimbang. Gitu. Iya, sudah? Jaraknya 1 meter yang pertama? Iya. Mana? 1 meter ternyata dia harus di jarak gitu. Selanjutnya ditambahkan lagi. Untuk percobaan pertama 5 ini divariasikan, tambah lagi beban 20 di bagian sini. Sekarang jarak ini berapa ini? 0,5 meter. Terus di sini titik-titik itu. Nah, gitu. Di sini ada kendala? Iya, kalau dalam kondisi seimbang berarti sudah dapat antara, ya. Nanti akan ditulis di sini tiap kelompoknya. Jadi supaya yang lain juga ada perannya. Menyelesaikannya, jawabannya, hasilnya, datanya di sini. Ya, ini bisa dilihat. Ini ada kendala. Nanti yang lain ambil posisi, tulis nama kelompoknya. Nah, jadi jarak yang mau dapat itu. Ambil beban 20 lagi, tambahkan 10.
harusnya dari dalam spreadsheet. Ini silakan. Ya. Gunakan, bisa menggunakan yang ini ya, yang berwarna ya. Pensil ya. Silakan. Hasilnya dalam kelompok yang lain buatkan tabel. Ya, hasil dari kelompoknya yang lain silakan lakukan percobaannya. Ini ada kendala? Iya, hasilnya ini ya. Nanti kan jawaban-jawabannya semua begini. Ya, kerjasamanya diharapkan ya. Tadi saya sudah sampaikan kreatif dan bernalar kritis dan kerjasamanya akan jangan digabung. Atau biar saja jadi setiap satu beban, adik-adik bisa menambahkan lebih banyak ya, bisa menambahkan lebih banyak data biar lebih akurat. Iya. Jadi sesuaikan keimbangan ya, nanti kita akan lihat bahwa Oke, 30 menit ke depan menyelesaikan hasil percobaannya dan hasil diskusi kelompoknya. Ini nanti Oke, lanjut ya. Semangat ya. Iya, sampai seimbang. Bentar ya. Nanti kan bisa lagi dua. Ini kan ada yang kiri, nanti ada yang kanan, kiri yang kanan. Oke. Di yang lain yang tugasnya cuma menulis, silakan membuat hasil kerja kelompoknya. Ini kenapa ada kendala? Iya, fungsi kan bisa menjadi ya di tulis apa? Ini F kan jadi itu kan boleh. Ini yang membedakan adalah masa. Jadi untuk mencari yang berubah kita kelompok mana yang sudah selesai praktikum? Masa ini kan yang itu adalah untuk menggunakan F kali Y-nya berapa? Dikalikan baru kali F jadi untuk mendapatkan momen kedua jawabannya berapa? Coba di kalau ini berarti banyak. Coba kalau bisa Iya, berarti
Yang berapa? G-nya 5 kali 10 kali R. R itu berapa? Berarti kan ini lagi ini kali M kali B kali R. M Z itu dia. Atau bisa pakai not ya. Memo tambah tulisan-tulisannya ini jawaban nomor 1 ya. Boleh. Supaya bisa ditempel biar tidak terbang kanan ya. Boleh ya. Berikutnya formula PKI. Iya, silakan. Itu aja pertanyaannya bisa dijawab. Ya, itu maksudnya. Oke, ditambah lagi. Nanti kalau sudah itu berapa?
kelompoknya masing-masing. Di sini boleh tempel sini ya? Ya. Oke. Oke. Nah, ini kan tinggal tulisannya. Iya. Oke, semua orang ada di tempelannya masing-masing. Ayo, semua berdiri. Semua berdiri ada di tempelannya masing-masing. Ayo, silakan. Jika tampilannya bawah, dan kalau ada orang mau menunggu jawaban kamu, tempatnya dengan jawaban sendiri ya. Oke. Iya, tidak apa tuh. Ya, silakan berdiri di hasil tampilan pekerjaannya masing-masing. Ini kelompok 1. Oke, masing-masing berdiri. Tinggalkan 2 orang di situ untuk menerima tamu yang akan datang dari kelompok lain. Setiap penjelasannya bisa akan berkunjung ke kelompok yang lain. Tinggalkan 2 orang sebagai tuan rumah dan silakan dipertanyakan kalau ada data yang beda. Oke? Ya. Dapat dari mana? Nah, ini dapat dari mana ini? Masa? Kali Gravitasi. Oke, mantap. Ya. Sudah? Bisa? Oke, sudah. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Di mana momen gaya itu sendiri kita akan dapatkan dari persamaan gimana? Sama dengan gaya dikali dengan jarak. Misalnya, orang yang bermassa 20 berarti beratnya 200. Dia berada pada jarak 1. Maka, orang yang massanya atau benda yang massanya 30, beratnya berarti 300. Maka, berapa R yang harus diletakkan? Kita bisa cari 200 dikali 1 sama dengan? Maka untuk mendapatkan posisi R itu sendiri, kita bagikan 200 dibagi 300 sama dengan 2/3. Momen gaya itu dipengaruhi oleh massa dan jarak dia ke poros. Nah, nanti penerapan ini adik-adik bisa gunakan misalnya ketika ilmu ini kita terapkan membuat satu bangunan. Nah, apakah saya harus meletakkan di bagian tengah di sini untuk porosnya biar seimbang? Tidak. Harus kemana? Harus ke kiri atau ke kanan? Ya, ke kanan. Dia dapat posisi seimbang. Kenapa ke kanan? Karena lebih berat daripada yang kiri. Coba lihat di sini ada tambahan. Ini daripada yang di sana malah ada kekurangan. Paham adik-adik? Nah, sehingga konsep ini, ilmu ini kita bisa gunakan pada saat kita mengkonstruksi bangunan. Biar bangunannya tidak roboh, maka kita harus pandai-pandai menentukan momen gaya atau torsi dari benda itu sendiri. Oke. Nah, baik. Sama-sama kita tarik kesimpulan dari materi ini bahwa kita memberikan gaya ke pintu ini harus berjarak sejak menjauh atau mendekati encer. Menjauhi untuk mendapatkan momen gaya yang lebih tepat atau lebih baik untuk memudahkan pekerjaan kita. Oke? Ya. Nah, silakan setiap orang di sticky note-nya dituliskan 3 pertanyaan ini. Hal baru apa yang telah dipahami tentang momen gaya? Kesulitan apa yang saya alami menggunakan simulasi tadi saat
percobaan. Kemudian bagaimana manfaat ilmu hari ini pada kehidupan sehari-hari. Silakan sesuai dengan hasil refleksi diri sendiri. Iya, ditulis nama bisa. Satu pertanyaan, satu ingat ya. Iya. Ayo silakan. Iya. Ayolah silakan sesuai kolom-kolomnya. Kalau tidak cukup nanti kita bisa pindah di yang kosong. Sampaikan hasil refleksi pembelajarannya. Siapa yang siap? Kesulitan apa yang saya alami saat menggunakan simulasi? Yaitu tidak ada kesulitan karena simulasi yang digunakan sangat mudah. Namun simulasi harus menggunakan hardware atau data sehingga beberapa siswa kesusahan saat mengoperasikan simulasi. Iya, berarti kendalanya ya karena kita menggunakan digital. Ternyata saya baru tahu kalau gaya dan jarak seberpengaruh itu di keseimbangan. Adakah yang lain yang mau menyampaikan? Iya, di kelompok sini saja. Ada yang Manfaat itu seperti kita membuat rumah, ya? kita membutuhkan keseimbangan, memperhatikan keseimbangan dalam membuat rumah. Iya, supaya rumahnya akan kuat ya, kokoh Ya, bisa kokoh. bertahan sampai anak cucu nanti. Gitu ya. Jadi manfaat kita mempelajari. Tepuk tangan untuk semua ya. Mika ini masih kita akan lanjutkan pada momen inersia di pertemuan berikut. Dan untuk hari ini kita sama-sama aplaus pembelajaran kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Ya, silakan istirahat.